Saudara-saudariku, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yekan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020. Kita memohon berkat Tuhan untuk mengawali belajar ilmu sejati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, maka kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami diantar ke kebangkitan yang mulia, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita bersama-sama akan merenungkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 pada hari Minggu Advent yang keempat. Dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah tentang Maria yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bunda penyelamat yang akan melahirkan Yesus Kristus, yang dikandung dari Roh Kudus, yang mengandung dari Roh Kudus juga, kiranya sudah sering kita dengar, kita pakai untuk slogan hidup juga, bahwa kata-kata Maria itu yang menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana kita taat kepada Tuhan, membuka hati, memberikan diri, bahwa perkataan malaikat tadi yang akan terjadi, terbuka akan itu semua. Untuk berbicara atau mengatakan atau memunculkan slogan itu mungkin mudah kita, untuk mengutipnya juga berulang kali. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang tidak mudah. Karena kalau kita mau jujur, prosentase kita taat kepada Tuhan dan kita mengikuti keinginan ataupun perkataan kehendak diri sendiri itu lebih besar mana, pasti ya jawabannya lebih besar kita mengikuti kehendak kita sendiri. Karena memang kita orang-orang lemah.
Tetapi kiranya perjalanan Bunda Maria menjadi contoh bagi kita. Meskipun kita lemah, kita berdosa, kita mudah sekali mengingkari apa yang kita katakan, jatuh lagi ke dalam kesalahan-kesalahan itu. Namun kalau kita percaya, kita terbuka, membuka hati kepadanya, akan diberikan karunia seperti tadi yang dikatakan malaikat kepada Maria. Meski secara pribadi mungkin kita tidak tahu bagaimana itu terjadi, atau apakah kita bisa menanggung kehendak Allah, tetapi malaikat tadi mengatakan, jangan takut, bahwa Allah akan menyertai engkau. Semoga kita demikian juga, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dalam situasi-situasi seperti ini, marilah kita hanya membuka hati kepada Allah, dan selebihnya Dia sendiri yang akan menuntun dan akan menopang, akan menyertai. Ingat, artinya membuka diri kepada Allah itu tidak lagi memusatkan pada keinginan dan kehendak diri sendiri. Meskipun tidak mudah, marilah kita mencoba dari waktu ke waktu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita. Karya-karya kita, perjuangan kita untuk membuka hati, diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana Bunda Maria senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.